Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Penghayatan sebuah keyakinan perlu selalu diimbangi dengan pemahaman yang baik akan apa yang diyakini. Pemahaman yang baik dan benar akan apa yang diyakini. Tanpa itu saudara-saudari, seseorang bisa jatuh di dalam penghayatan yang dangkal dan malah menjauhkannya dari nilai yang sesungguhnya. Umat Israel pun pernah mengalami hal yang serupa ini. Mereka menjalankan ibadah tanpa memahami maknanya. Mereka kelihatan sangat religius, sangat rohani, dengan mempersembahkan banyak korban kepada Allah. Namun semua tindakan peribadatan itu tidak lahir dari hati yang tulus. Hanya sebuah rutinitas belaka, sekedar ritual belaka. Atau supaya dilihat orang bahwa mereka beribadah. Situasi inilah yang kemudian dikritik oleh Nabi Yesaya. Dia mengajak mereka untuk melakukan pertobatan, yakni sebuah perjalanan kembali kepada Allah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hal yang sama dalam Injil hari ini menimpa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengecam mereka bukan karena ajaran yang mereka sampaikan. Ajarannya benar, fix. Tetapi lebih karena perbuatan, penghayatan yang mereka jalankan, praktek atau kesaksian hidup mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka ajarkan. Yang mereka ajarkan merupakan sesuatu yang baik. Sedang apa yang mereka lakukan justru bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran yang mereka sampaikan. Seperti sebuah kemunafikan. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara-saudari sekaligus mengingatkan kita, turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ajaran baik tetaplah baik, turuti itu. Tetapi suatu praktek hidup yang tidak sejalan dengan ajaran, jangan dituruti.
Saudara-saudara, umat beriman terkasih, sekarang ini pun banyak terjadi ketidaksesuaian antara iman dan perbuatan. Ibadah dijadikan hanya sebagai sebuah alat pembenaran untuk menutupi tindakan kejahatan atau sekedar supaya kelihatan sebagai orang beragama. Sebab bagi orang seperti itu agama tidak lebih dari kata-kata untuk membenarkan diri. Tidak lebih dari aksesoris supaya orang tahu bahwa dia punya agama. Nah, semoga kita saudara-saudari yang sedang menjalankan masa prapaskah dengan usaha tobat melalui puasa, pantang, beramal kasih atau bersedekah kepada banyak orang, senantiasa diteguhkan untuk pahami apa yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan, oleh gerejanya, tetapi jangan pernah kemudian meniru apa yang salah, yang bertolak belakang dengan ajaran. Semoga kita mampu memadukan apa yang diimani di dalam tindakan dan praktek hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh memahami ajaran iman dengan baik dan benar dan menjalankannya dengan penuh komitmen dan konsistensi. Kuatkanlah kami agar kami senantiasa boleh hidup sesuai dengan segala ajaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.